Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia Bismillasari dengan NIM 228513004 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAT 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Al-Syauhani dalam tafsir, di mana Al-Syauhani menjelaskan metode tafsirnya pada pendahuluan, di mana tafsir yang dimana ia berpendapat bahwa sebagian besar mufasirnya terpecah menjadi dua kelompok, yaitu mereka membatasi tafsir hanya sebagai riwayat dan fokus pada yang dituntut oleh bahasa Arab dan apa yang diajarkan oleh ilmu-ilmunya. Metode yang digunakan Al-Syauhani yang pertama yaitu penggabungan tafsir antara ilmu riwayat dan pemahaman dalam penyebutan ayatnya, yang dimana ditafsirkan dengan mengandalkan bahasa Arab. Dia memiliki kehati-hatian dalam menafsirkannya. Hadis yang sanadkan Nabi lebih sedikit dibanding para tabi'in dan sahabat. Sebagian besar riwayat tafsirnya berasal dari Ibnu Al-Hasil dan riwayat sahabatnya. Dia juga menyebutkan beberapa isyariyat dalam tafsirnya, serta hadis lemah dan juga palsu. Al-Syauhani mengandalkan mufasir sebelumnya, membandingkan pendapat mereka dan kadang memberikan pilihan di antara mereka. Al-Syauhani memaparkan bahwa bacaan yang mutawatir, sahih dan sahih tidak biasa, dan juga memberi penjelasan tentang keanehannya. Syauhani dalam tafsir meliputi metode salaf dan tafsir secara umum, dan menafsirkan ayat-ayat akidah sesuai dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu definisi qiraat. Qiraat secara bahasa merupakan bentuk jamak dari qiraah, yang dimana qiraat atau Quran yaitu Quran yang arti membaca dengan suara keras. Qiraah adalah sebutan bagi seorang qori dan qurra. Ada pula yang menyebut qiraatu ghairi yang artinya mengajarkan kepada orang lain untuk membaca. Lalu ada menurut Al-Raghib Al-Ashfani, qiraah adalah menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata secara urut, bukan hanya sekedar mengumpulkan. Dan disebutkan juga bahwa membiasakan membaca Al-Quran atau qiraah itu adalah ketika seorang melafalkan kata-kata Al-Quran dengan pelafalan atau pengamatan. Jadi istilah dari qiraah adalah mengumpulkan atau menyatukan bagian-bagian yang ada lalu membaca dengan suara keras, yaitu dengan melafalkan kata-kata tertulis. Lalu definisi Quran menurut para ulama yang pertama ada menurut Al-Zakshari, yaitu qiraat adalah perbedaan lafaz-lafaz wahyu yang tercantum dalam hurufnya atau cara pelaksanaannya seperti dalam hal penekanan, pengurangan. Lalu ada menurut Ibnu Al-Jazari, di mana qiraat adalah ilmu mengenai cara membaca kata-kata Al-Quran dan perbedaan dalam membacanya yang disandarkan kepada sumber yang dapat dipercaya. Bacaan yang terkenal yaitu yang pertama ada Al-Banna Al-Dayanti yang mendefinisikan ilmu ini dengan berpendapat bahwa ilmu yang mempelajari kesepakatan para penyampaian kitab Allah dan perbedaan mereka dalam hal penghapusan dan penetapan, pergerakan dan penyepan, pemisah dan penggabung dan lain dalam hal kebenaran. Al-Zarqani berpendapat bahwa bacaan adalah metode yang diambil oleh suatu imam atau seorang imam yang berbeda dengan yang lain dan pengucapan Al-Quran, baik perbedaan dari pelafalan huruf. Dengan begitu, para qori membagi kondisi sanad menjadi bacaan, riwayat, jalan, dan juga limit wajah. Lalu Al-Syuuti dalam pembagian sanad menjadi tinggi rendahnya berkata bahwa hal ini mirip dengan pembagian yang ada para ahli hadis. Lalu ada Muhammad Rawas Kalazi yang berkata bacaan adalah wajah yang diambil oleh seorang imam, bacaan dan pengucapan Al-Quran yang berbeda dengan yang lainnya, dan kesepakatan riwayat dan jalur darinya. Wajah adalah ciri bacaan dari seseorang. Lalu ada dari Muhammad Salim Hashim yang berkata bahwa Al-Quran disampaikan kepada kita dengan lafal dan rukun-rukun tertentu, di mana diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad. Masing-masing mereka menghubungkan apa yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih kepada Nabi. Jadi dapat dipahami bahwa Ibnu Al-Jazari dan Al-Banna Al-Dayanti menganggap bahwa qiraat memiliki makna yang luas, yaitu mencakup pembicaraan mengenai lafaz-lafaz Al-Quran yang disampaikan maupun yang diperselisihkan.
Sedangkan Al-Zaksari dan Al-Zarkani membatasi definisi qiraat hanya pada lafaz-lafaz Al-Quran yang diperselisihkan, bukan yang disepakati. Lalu ada rukun-rukun bacaan yang terima. Setelah jumlah pembaca semakin banyak, di antara mereka ada yang mahir dalam membaca Al-Quran dan terkenal juga dengan riwayat serta pemahaman, dan ada yang kurang sempurna sehingga terjadilah banyak perdebatan di antara mereka. Sehingga para ulama besar menjelaskan kebenaran yang dimaksud, mengumpulkan huruf-huruf dan bacaan, merinci bagian huruf dan bacaan, merinci bagian huruf dan bacaan, membedakan antara yang sahih dan yang tidak. Dengan dasar yang mereka rumuskan dan rukun-rukun yang mereka jelaskan, sehingga tidak terjadi kebingungan Al-Quran antara Al-Quran dengan yang lainnya. Orang yang pertama merumuskan dasar rukun ini adalah Ibnu Muzahid rahimahullah, yang ketika beliau menyebutkan 7 bacaan seperti yang dikatakan oleh Syawiki, yaitu tentang penerimaan bacaan menurut Ibnu Mujahid ada 3. Yang pertama, bacaan tersebut harus sesuai dengan Rasul Usmani. Yang kedua, bacaan tersebut harus sesuai dengan bahasa Arab. Ibnu Mujahid rahimahullah berkata bahwa barang siapa yang bacaannya sesuai dengan hal tersebut, maka bacaannya akan diterima oleh Allah SWT. Lalu bacaan yang diriwayatkan pada zaman sekarang, bacaan tersebut berasal dari perawi, tersebut harus dengan bahasa Arab, dan bacaan tersebut harus dengan tulisan mushaf. Al-Bahayan mengatakan setiap bacaan yang sesuai dengan Usmani, meskipun hanya secara pemikiran dan sesuai dengan bahasa Arab, meskipun dalam satu sisi itu sanad yang sah dan tidak boleh ditolak, bahkan itu sapa satu dari 7 huruf yang diturunkan kepada Al-Quran. Ibnu Jazari, bacaan yang sesuai dengan bahasa Arab sesuai dengan Usmani, meskipun hanya berupa kemungkinan dan sanadnya sah, maka itu bacaan yang sah yang tidak boleh ditolak dan sahkah. Jadi, bacaan yang terima memiliki 3 syarat. Yang pertama, keterusan sanad, yang berarti bacaan tersebut diriwayatkan oleh kelompok orang yang mustahil untuk berbohong dan sampai kepada sanad Rasulullah SAW tanpa terputus sanadnya. Sanad yang meriwayatkan bacaan adalah orang yang adil dan terpercaya, yang meriwayatkan dari orang yang serupa dari awal hingga mencapai Rasulullah. 7 qiraat yang dibatasi oleh Asy-Syafi'i, yaitu berkata bahwa Al-Jazuri 7 qiraat ini mutawatir dan sudah diketahui sebagai bagian dari agama, serta Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Bacaan harus sesuai dengan bahasa Arab. Bahkan jika hanya ada satu aspek dari bacaan tersebut, ini adalah syarat yang tidak bisa diabaikan, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, jadi tidak bisa bertentangan dengannya. Kata Ibnu Mujahid, terkadang penglihatannya dalam membaca menyebabkan ia membaca dengan cara yang sah menurut bahasa Arab, namun tidak pernah dibaca oleh orang-orang terdahulu. Yang ketiga, lalu tidak boleh memaksakan bacaan berdasarkan bahasa, tetapi harus bersumber dari sanad yang mutawatir dan dibuktikan dengan riwayat. Dalam konteks bahasa Arab, tidak ada penyebaran bahasa Arab melalui transmisi, dan jika sebuah riwayat telah sampai secara mutawatir dari mereka, maka ia harus diterima. Mengenai pembacaan dalam bahasa Arab, para ahli tata bahasa menganggap keduanya sah. Namun, mereka menekankan bahwa pembacaan yang benar harus didasarkan pada riwayat yang sah dan penyampaian yang langsung. Imam Al-Shawhani menambahkan bahwa meskipun ia membolehkan pembacaan ini, ia tetap menganggap sebagai praktik yang diturunkan. Selain itu, dalam ilmu Qur'an terdapat rukun-rukun yang terima dalam membaca Al-Quran, termasuk sesuai dengan teks yang tertulis dalam mushaf yang baku yang disepakati oleh umat Islam, yaitu mushaf Utsmani. Tafsir dan berbagai bacaan Qiraat yang disepakati oleh ulama Islam, yaitu mushaf Utsmani, menunjukkan bagian bacaan Quran yang memiliki variasi yang sesuai dengan tulisan dan bacaan yang diterima oleh para ulama besar. Para ulama memiliki berbeda pendapat mengenai asal-usul dan perbedaan mengenai bacaan Al-Quran, yaitu ada 7 bacaan dari Rasulullah dan 4 bacaan lainnya dianggap lemah, dan mereka memasukkan 3 bacaan yang melengkapi 10 bacaan tersebut. Bacaan dinisbatkan pada Imam Qori ketika setiap imam tersebut menghadiskan sebagian besar hidupnya membaca dan bacaan yang terima. Oleh karena itu, bacaan yang terkenal disebut dengan nama mereka seperti Imam Ibnu Katsir dan bacaan Imam Nafi. Bacaan ini bukanlah sesuatu yang diciptakan atau diada-adakan, melainkan sebuah bentuk pembelajaran dan pengajaran ke generasi berikutnya yang diajarkan oleh para guru yang sanadnya sampai Rasulullah. Bacaan ini diperoleh secara lisan dan transmisi langsung. Lalu ada jenis-jenis bacaan dalam Quran dengan cara baca yang lebih tinggi. Bacaan yang menyimpang ini adalah bacaan yang tidak memiliki sanad yang sah, dan contohnya adalah dalam surat Al-Wail ayat 3. Lalu ada bacaan yang dibuat-buat adalah bacaan yang asal dan dipalsukan yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Fatir ayat 28. Lalu ada bacaan yang dimasukkan. Bacaan yang dimasukkan ini adalah bacaan yang ditambah untuk menjelaskan, memperjelas, atau memberi penjelas tentang hal yang belum jelas dalam Al-Quran.
Lalu teks bacaan qiraat yang sesuai hukum bacaan. Yang pertama yaitu ziyadah atau penambahan. Perubahan dalam bacaan Al-Quran dan memperkenalkan istilah Abi Waqqas ditekankan bahwa penambahan atau perubahan ini termasuk dalam kategori bacaan yang sah dan diakui dalam Islam. Bacaan yang sah atau mutawatir tersebar luas dan disepakati banyak orang, dan bacaan yang tidak diterima adalah yang tidak memenuhi syarat ini. Bacaan mutawatir memiliki status hukum yang lebih tinggi, di mana ia diterima dalam agama, digunakan dalam sholat, dan bisa menjadi tantangan atau keajaiban. Bacaan ini diterima dengan syarat-syarat tertentu, dan jika syaratnya tidak terpenuhi, maka bacaan tersebut bisa dianggap cacat atau tidak sah. Bacaan yang ditolak oleh mayoritas ulama karena alasan tertentu meskipun diterima dari segi sanad, tetapi tidak diterima dari segi matan yang terkandung dari bacaan tersebut. Bacaan yang ditolak tidak digunakan sebagai dasar pengambilan hukum atau kaidah-kaidah bahasa Arab. Ilmu qiraat atau bacaan dianggap sebagai salah satu ilmu dasar untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dari maknanya, sehingga salah satu syarat bagi seorang mufasir atau penafsir adalah mengetahui cara melafalkan lafaz Al-Quran, karena tafsir bisa berbeda sesuai tergantung pada variasi bacaan. Beberapa bacaan menguatkan sebagian kemungkinan makna tafsir. Ada hubungan dasar antara qiraat dan tafsir, di mana beberapa bacaan saling menjelaskan. Beberapa mufasir menganggap qiraat ini sebagai pelayan tafsir, dan dengan membimbing qiraat seorang bisa mengetahui kemuliaan dan keluhuran maknanya. Perbedaan bacaan dalam lafaz Al-Quran bisa menjelaskan makna yang berbeda dalam tafsir, fikih, atau akidah. Perbedaan bacaan bisa menghasilkan makna yang berbeda dalam suatu ayat yang sama. Para ulama terdahulu memperhatikan hubungan antara qiraat dan tafsir, menganggap bacaan yang tidak lazim bisa memberikan pencerahan kepada makna-makna baru dalam tafsir. Ibnu Al-Jazari dalam tafsirnya bahwa qiraat membantu dalam menjelaskan dan memperjelas makna-makna tersebut. Ilmu qiraah dan ilmu riwayah memiliki hubungan yang jelas antara ilmu tafsir dan ilmu qiraah. Oleh karena itu, ilmu tafsir sangat bergantung pada qiraat, karena qiraat memiliki pengaruh besar dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan dapat memberikan makna yang berbeda bagi setiap lafaznya. Para mufasir seringkali memperlakukan qiraat sebagai sesuatu yang memberikan makna baru pada ayat tersebut. Dengan banyak variasi dalam qiraat ini memperkaya tafsir baik dari segi makna maupun dari sudut pandang cara penafsiran, yang terkadang memerlukan mufasir untuk mempertimbangkan makna yang berbeda dari satu qiraat ke qiraat lainnya. Beberapa riwayat menunjukkan bahwa bacaan-bacaan tertentu dalam qiraat memiliki referensi penting dalam tafsir. Misalnya Ibnu Abbas menyebutkan bahwa dia lebih memilih bacaan Ibnu Mas'ud atau bacaan lainnya. Mufasir seperti At-Tabari juga memberikan perhatian khusus terhadap perbedaan dalam bacaan yang dapat mengubah cara penafsiran terhadap sebuah ayat. Lalu kita masuk pembahasan tentang pembacaan yang tidak biasa dalam tafsir Al-Quran. Para mufasir atau ahli tafsir menganggap bacaan yang tidak biasa sebagai referensi yang penting dalam tafsir Al-Quran, terutama jika lafaznya ambigu, dengan menghubungkan bacaan yang tidak biasa dengan makna bacaan yang lebih terkenal. Contohnya adalah tafsir dari ayat dalam surat Al-Isra, di mana Ibnu Mas'ud membaca Zukhrufan dengan lafaz yang tidak umum, namun Al-Sawhani rahimahullah menganggap ini sebagai bacaan yang mutawatir dan menjelaskan pengaruhnya dalam tafsir makna. Selain itu, bacaan juga memainkan peran penting dalam tafsir ayat-ayat hukum seperti tafsir pada ayat surat Yusuf, di mana mayoritas pembaca muttakan tanpa hamzah, sementara Said bin Zubair membaca muttakan dengan hamzah. Perbedaan bacaan ini mempengaruhi pemahaman makna dan rincian hukum syar'i. Perbedaan bacaan baik penambahan maupun pengurangan. Bacaan-bacaan yang berbeda ini mengandung penambahan atau pengurangan dalam maknanya yang terkait dengannya. Salah satunya adalah bacaan yang disebutkan oleh Ibnu Abbas yang menambahkan kata-kata tertentu yang tidak ada dalam bacaan lainnya. Lalu kita langsung ke suatu tokoh yang terkenal, yaitu Nafi bin Abi Naim. Nafi bin Abu Naim ini yang terkenal dengan Abu Abdurrahman, juga dikenal sebagai beberapa nama lain. Ia adalah seorang dari 7 perawi Al-Quran terkemuka yang berasal dari Madinah. Nafi adalah seorang imam dalam hal bacaan Al-Quran dan menjadi pemimpin dalam bidang ini selama lebih dari 70 tahun. Setelah masa sahabat, umat Islam berkumpul di sekitarnya dan sepakat untuk mengikuti bacaannya. Ia adalah seorang tabi'in yang menjadi pemimpin dan ilmu Qur'an pada generasi kedua setelah para sahabat Rasulullah SAW. Lalu ada Ibnu Abi Ishaq, adalah seorang pembaca di kalangan 10 pembacaan terkenal. Ini dari Basra, berasal dari Hadramut Abu Muhammad. Ilmunya diwariskan oleh waris dan lainnya, dan ia mendengar dari Hamzah Al-Zayyad serta mengajar di Basra pada masanya. Ia adalah seorang imam yang terkenal dalam ilmu bacaan. Perbedaan bacaan di kalangan masyarakat dengan huruf-huruf. Dalam bacaan dia selalu benar dengan penggunaan bahasa Arab dan tidak salah dalam ucapannya. Ia juga merupakan seorang ulama besar di Basra yang mengajar di masjid. Dikatakan bahwa mazhabnya diikuti oleh sebagian besar orang dan pilihan-pilihannya banyak diikuti oleh orang-orang masyhur. Ia meninggal pada tahun 205 Hijriah.
dengan usia 88 tahun. Imam Asy-Syauhani, akidah dan mazhabnya. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Hasan bin Muhammad bin Soleh bin Ibrahim bin Muhammad Al-Ayaf bin Muhammad bin Rizki yang bersambung hingga ke Khaisana bin Qasim bin Mazam bin Za'ad bin Malik bin Rabi'ah bin Duraiman Al-Akbar bin Malik bin Rabi'ah dan Lumi. Nasab Al-Syauhani sampai kepada salah satu pemimpin besar Yaman pada masa Imam Al-Hadi ila Al-Haq. Al-Hadi menyebutkan dalam salah satu khutbahnya dan menyatakan bahwa ia termasuk salah satu pendukung yang membantu kedatangannya ke Yaman. Nasab yang ditelusuri sampai ke Yasrib ini kemudian ke Bakil dan akhirnya sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Nasab ini dikaitkan dengan migrasi ke Syakon yang merupakan sebuah desa di wilayah Sahamah. Pada tanggal 28 Zulqa'dah, ia lahir menurut yang ditemukan dalam tulisan tangan ayahnya yang di tengah hari Senin pada tahun 1173 Hijriah di Syakon ketika orang tuanya melakukan perjalanan ke tanah kelahiran mereka pada musim gugur. Keluarga ini sebelumnya menetap di sana. Al-Syauhani tumbuh di kota San'a, salah satu ibu kota Arab, dan benteng yang selalu menarik perhatian. Ia meninggal pada bulan Jumadal Akhirah tahun 1250 Hijriah pada usia 76 tahun dan dimakamkan di San'a. Al-Syauhani adalah seorang Zaidi, kemudian menjadi seorang muzahid dan berpegang pada akidah salafi yang merupakan hal yang cukup mengejutkan bagi seorang pria. Imam Al-Syauhani rahimahullah memberitahukan bahwa dirinya mengikuti akidah salaf. Beliau berkata, "Saya ingin memberitahukan kepada Anda tentang diri saya dan menjelaskan apa yang saya yakini. Saya sebelumnya sibuk dengan ilmu yang mereka sebut sebagai ilmu kalam, ilmu tauhid, dan ilmu usuluddin, membaca karya-karya di berbagai golongan dan berusaha untuk mendalami lebih jauh." Dalam beberapa tafsiran, beliau sedikit berbeda dengan pendekatan salaf seperti dalam penafsirannya terhadap beberapa sifat Allah. Namun perbedaan tersebut sangat sedikit dan tampak tidak disengaja, lebih kepada penafsiran yang dapat di permukaan dan bertentangan dengan pemahaman salaf. Sebagai contoh, ketika beliau menafsirkan ayat dalam surat Al-Fatihah yaitu ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin, beliau mengartikan ghadab atau murka sebagai makna hukuman atau azab. Mereka yang menetap sifat marah bagi Allah sebagaimana yang layak dan keagungannya sebagai firman dalam Al-Quran. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya aku akan mencintai kalian dengan mengampuni dosa-dosa kalian. Dalam penafsiran ini, cinta Allah kepada hambanya ditunjukkan melalui pemberian dan pengampunan. Ini adalah penafsiran karena Allah menguatkan hal tersebut, dan para salafi menetapkan sifat cinta Allah ini kepadanya sebagaimana yang layak dan kemuliaannya, tanpa penafsiran, tanpa penolakan, tanpa perbandingan, dan tanpa perubahan. Dalam penafsiran yang lebih luas, kita melihat bahwa Al-Syauhani menegaskan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya atau yang disebut melalui Nabi Muhammad SAW tanpa penafsiran yang tidak sesuai, tanpa perbandingan, tanpa perubahan, tanpa penyimpangan seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini adalah istihadnya, meskipun ia mungkin keliru tanpa sengaja pada beberapa bagian yang hampir tidak berarti dibandingkan dengan bagian-bagian yang benar yang dia lakukan, yang bertentangan dengan mazhab yang telah mencapai keselamatan pemahaman salaf dan berbeda dengan apa yang diyakinkan oleh para sahabat, tabi'in, dan para pengikut mereka. Dan orang-orang yang berlebihan telah binasa, dan tidak ada yang binasa kecuali orang yang celaka di sisi Allah. Karena itu janganlah melampauinya. Imam Al-Syauhani rahimahullah menanggapi hal ini dengan tegas dan menunjukkan bahwa dia memiliki akidah salafiyah. Jika kita menulis ayat akidah dalam tafsirnya, kita akan menemukan bahwa ia mencerminkan salafiyahnya. Sikap ini mempengaruhi tafsirnya karena hampir setiap kali ia menemukan ayat dalam Al-Quran yang mengkritik kaum musyrikin yang mengikuti tradisi nenek moyang mereka, dia akan menerapkan kepadanya para pengikut mazhab fikih dan membuat mereka meninggalkan kitab Allah yang berpaling dari sunnah Rasulullah. Imam Asy-Syauhani rahimahullah memiliki sebuah risalah tentang dan taklid. Dari apa yang telah disampaikan, tampak dengan jelas dan terang bahwa Asy-Syauhani rahimahullah adalah seorang yang berakidah salafi, berpegang teguh dengannya, membela dan membersihkan ijtihad dan taklid. Tidak hanya itu, beliau juga mengajak untuk kembali kepada akidah salafi dan juga menyeru. Ayat selanjutnya yaitu tentang kehidupan ilmiah Asy-Syauhani. Al-Syauhani rahimahullah tidak pernah meninggalkan aktivitas dalam ilmu sejak usia dini. Ia mempelajari Al-Quran dan membacanya kepada para guru qiraat di sana, serta menerima ilmu dari para ulama terkemuka di sana. Ia sangat memperhatikan hal itu, menghafalkan kitab Imam Al-Mahdi, Syarif Al-Zazali, Syair Al-Azhar dalam ilmu Arud, serta etika dalam pemikiran. Ia banyak membaca buku, termasuk buku sejarah, koleksi sastra, dan juga karya lainnya, serta mempelajari ilmu fikih, bahasa, dan tata bahasa. Ia juga mempelajari penjelasan syarah Al-Ghazali. Ia
Ia menerima ilmu di San'a, Yaman, dan tidak berpergian ke tempat lain karena beberapa alasan, salah satunya karena tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Ia tekun dalam mencari ilmu, belajar dari ulama terkenal pada zamannya. Imam Ash-Shawkani sangat gigih dalam mencari ilmu. Ia juga menghabiskan waktunya hanya untuk mencari ilmu. Terkadang ia berada di masjid untuk menghafal Al-Quran dan mempelajari berbagai bacaan. Terkadang ia juga mempelajari tafsir, hadis, dan ilmu lainnya. Hingga ia menjadi seorang ahli dalam berbagai ilmu yang bermanfaat. Khadi Ismail bin al-Ahmad berkata tentangnya, ia unggul dalam berbagai banyak ilmu, terutama dalam ilmu hadis, tafsir, fikih, baik dalam cabang maupun pokoknya. Seorang sejarawan dan juga seorang penyair yang baik. Al-Shawkani yang dibuktikan dengan banyak fatwa yang diterima dari berbagai tempat yang melampaui para ulama lainnya. Salah satu muridnya Qadi Muhammad bin Husain al-Damari yang menulis biografinya dalam buku Imam Ash-Shawkani. Ash-Shawkani rahimahullah adalah seorang ulama yang sangat tinggi dalam menuntut ilmu, menghabiskan seluruh waktunya untuk belajar di ulama besar tanpa rasa lelah atau bosan. Dia juga mendidik banyak ulama yang telah menjadi ulama besar. Para muridnya yang sangat mendapatkan manfaat dari berbagai ilmu yang diajarkan yang mencakup banyak bidang. Shawkani penulis buku meninggal pada tahun 1190 Hijriah. Murid-muridnya adalah Muhammad bin Hasan al-Sajjani, Syekh Muhammad bin Muhammad Ziyadah al-Hasan al-Yamin yang memberikan kontribusi besar dalam menyebarkan beberapa karya ilmunya dari dunia dan dianggap sebagai salah satu generasi kedua dari murid-murid al-Shawkani. Lalu ada Ahmad bin Abdullah al-Damri, lalu ada Ali bin Ahmad al-Sa'ami, Ahmad bin Muhammad al-Shawkani, Al-Hasan bin Muhammad al-Sawri, Sa'if bin Musa bin Ja'far al-Bahri, dan Muhammad bin Ali bin Husain al-Amri. Lalu kita beranjak ke karya-karya al-Shawkani. Penjelasan Tufah al-Zakin dan al-Jasid Husain dan Syekh Rasulullah oleh al-Jazari, Adab al-Tolab wa al-Muntaha al-Arab, Sulikan al-Hafni Syekh al-Dor, kumpulan Syekh al-Shawkani sudah di antara tulisannya Ahmad yang dimana dinamainya pada pembaharu abad ke-17. Lalu ada karya Al-Fat Ar-Rabbani fi Fatwa Al-Imam Ash-Shawkani dalam 2 jilid yang telah dikumpulkan dan diatur oleh Ali bin Muhammad Al-Shawkani dan dinamai dengan nama ini. Al-Shawkani adalah seorang yang tumbuh di lingkungan masjid yang menghafal Al-Quran dan terakhir dari lingkungan yang penuh rahmatullah. Ia menuntut ilmu dari para ulama besar di sana, menghabiskan hidupnya dalam menuntut ilmu dan mengajarkan murid-muridnya. Banyak ulama yang lulus di tangannya. Ia mendorong untuk beristihad dan meninggalkan taklid serta berpengaruh akidah salafiyah. Baik, selanjutnya yaitu tentang jenis bacaan yang dianjurkan. Imam Al-Shawkani rahimahullah sangat memperhatikan bacaan Al-Quran dalam tafsirnya, dan ia mengajukan berbagai jenis bacaan yang mutawatir, yang sahih dan yang sahih. Bacaan yang digunakan oleh Al-Shawkani adalah bacaan Qalun dari Nafi Al-Madani, yang mana ia menuliskan dengan Hamzah Nabiyan yang merupakan bacaan Nafi. Selanjutnya yaitu penyebutan bacaan-bacaan yang mutawatir. Al-Shawkani dalam tafsirnya menyebutkan 7 warid membaca Al-Quran dan menyebutkan nama mereka membaca dengan hafz dan sebagai sisi kata ilah di tempat tersebut. Dalam penafsirannya ayat dalam surah Al-Ghazala pada ayat 78, terdapat perbedaan bacaan antara para qari. Bacaan mayoritas adalah dengan sukun pada huruf H, sementara Abu Bakar membacanya dengan huruf H yang diberi fathah pada bentuk wasal dan sukun pada bentuk wafu. Al-Shawkani bermaksud menyebutkan 10 qiraat karena Al-Hasan Al-Basri termasuk dalam pembaca qiraat tersebut, dan yang mengatakan Fatwi adalah ia tidak menyebutnya. Selanjutnya itu pembahasan tentang bacaan yang diatributkan kepada pembacanya. Al-Shawkani seringkali mengaitkan bacaan dalam tafsirnya dengan pembacanya. Misalnya, ia bisa mengaitkan dengan salah satu dari 10 pembaca yang terkenal atau dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada kalanya ia menyebutkan bacaan yang berasal dari para sahabat. Dari para pembaca 7 atau 14, Al-Shawkani mengutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disyahkan olehnya yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW membaca dengan jai pada kata tangshiru duha, atau meninggikan, yang artinya adalah mengangkat sesuatu dan maksud menjelaskan arti yang tepat dari tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai bahwa Al-Shawkani mengaitkan bacaan Al-Quran kepada para pembacanya dari kalangan tabi'in, dan hal ini memiliki dampak besar dan menjelaskan makna untuk memperkaya tafsir sekaligus dalam surah Sajdah saat menafsirkan firman-Nya. Tiada seorang pun yang tahu apa yang disembunyikan untuk mereka dari kenikmatan yang menyegarkan pada mereka. Demikian juga bacaan ini dibacakan oleh Qatadah.
Selain itu dia menyebutkan bacaan dari 7 qori, termasuk penyebutan nama-nama para mereka. Bacaan Quran biasanya dikaitkan dengan 7 qori dan Al-Sawhani merujuk pada qori yang terkenal dengan bacaan yang beragam. Kadang-kadang dia menyebutkan bacaan dengan menyebutkan nama-nama tertentu seperti dalam contoh yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i ketika dia mengatakan nanti membaca Ibnu Katsir dan Abu Amr. Imam Al-Sawhani dalam contoh sebelumnya menyebutkan bacaan yang disebutkan kepada 10 qori. Benar bahwa bacaan dari Al-Khalaf dalam pemilihannya disebutkan. Namun beliau tidak menyebutkan Al-Khalaf dan mungkin ini merupakan kesalahan atau kelalaian dalam merendahkan huruf ain dan menambahkan alif di depannya sesuai dengan bacaan. Abu Amr, Hamzah, dan Al-Kisai ini adalah contoh di mana Al-Sawhani menyebutkan bacaan-bacaan yang disebutkan kepada 10 qori dalam tafsirnya. Dengan mematahkan huruf sin dan Abu Ja'far membacanya dengan membukanya, Al-Sawhani hanya menyebutkan 10 pembaca, dan jika ia inginkan selain mereka, hal itu jelas dari contoh sebelumnya bahwa dengan membuka shin mushaf disebutkan oleh Al-Yazidi karena ia sepakat dengan Abu Ja'far dalam bacaan ini. Al-Sawhani tidak hanya menyebutkan beberapa bacaan yang dikaitkan dengan 10 pembaca saja, tetapi dia juga mengaitkannya kepada 14 pembaca. Selanjutnya kita masuk ke bab kedua tentang penyebut bacaan yang disandarkan pada penduduk negara. Sawhani rahimahullah tidak hanya menyebutkan bacaan, tapi juga seringkali mengaitkan bacaan kepada para penduduk suatu negara. Contohnya di mana penduduk Madinah dan Hashim membacanya dengan bentuk jamak yaitu tauhid, sementara Abu Amr dan seluruh penduduk Kufah membacanya dengan bentuk tunggal. Dalam tafsir ayat 107 dari surat At-Taubah, yang di mana Abu Amr dan penduduk Kufah kecuali Subah membaca risalah, sedangkan penduduk Madinah dan Syam membaca risalatihi. Dengan tauhid yang perlu diperhatikan, Sawhani tidak menyebutkan bacaan Yakub meskipun bacaan sesuai dengan bacaan penduduk Madinah dan Syam. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak hanya menyebutkan bacaan yang dinisbatkan kepada para pembacanya dan kepada penduduk suatu daerah, tapi seringkali ia juga menisbatkan kepada al-zumur atau mayoritas, dan kadang-kadang ia menyebutkan yang disebut al-ammah, orang banyak. Dia mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, sedangkan qori yang lain disebut dengan jumhur, umumnya membaca dengan bentuk tunggal. Dalam kasus ini qori yang disebut adalah jumhur adalah 10 qori, yang antaranya adalah Abu Ja'far dan Yakub, yang merujuk kepada bacaan yang diumum yang diikuti oleh sebagian besar qori. Lalu ada pembacaan oleh kelompok besar jumhur dapat merujuk kepada pembaca 14, seperti yang dinyatakan oleh Sawhani yang seringkali merujuk pada pembacaan kelompok ini dalam tafsirnya. Kadang-kadang yang menyebutkan jumhur sebagai pembaca dan dari 7, 10, 14 atau bahkan seluruh pembacaannya dari sahabat tabi'in. Asy-Syafi'i menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ia terkadang mengacu pada pembaca umum dari sahabat tabi'in atau membaca 7, 10 atau 14. Dari yang masuk Al-Sawhani dengan jamaah dalam contoh sebelumnya adalah semua qori termasuk yang memiliki bacaan yang tidak biasa. Lalu 7 qori itu karena Yakub menyetujui Ibnu Katsir dan Abu Amr dalam bacaan yang disebutkan, dan Al-Sawhani tidak menyebutnya, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan bacaan jamaah adalah 7 qori. Nafi membacanya dengan kelompok pembacanya, kemudian beliau mengatakan dengan bacaan Nafi. Dan contoh yang sebelumnya, Asy-Syafi'i menyebutkan bacaan kelompok, dan hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan kelompok adalah mayoritas pembaca. Al-Sawhani rahimahullah seringkali menyebutkan bacaan dalam tafsirnya dengan mengatakan sebagaimana yang dibaca oleh banyak orang, atau kadang-kadang menyebutnya sebagai bacaan umum, atau terkadang mengatakan bacaan tersebut adalah bacaan kelompok tertentu. Dan dalam bacaan hal menyebutkan bacaan semua orang, Al-Sawhani rahimahullah seringkali menyebutkan bacaan yang tidak terrelevasi dalam siapapun, dengan mengatakan bacaan tersebut adalah bacaan syadz, langka, atau mutawatir yang tersebar secara luas. Selanjutnya itu tentang metode Imam Al-Sawhani dalam mengarahkan pembacaan Al-Quran. Imam Al-Sawhani sangat memperhatikan pengarahan pembacaan Al-Quran dalam tafsirnya. Oleh karena itu Al-Quran dan ilmu-ilmunya mendapat bagian yang signifikan dalam tafsirnya. Selanjutnya yaitu tentang definisi pengarahan dan istilah-istilahnya. Definisi pengarahan merupakan sumber kata dari wajib atau wajhah, yang berarti mengarahkan sesuatu atau suatu arah tertentu. Pengarahan dalam bahasa berarti menetapkan sesuatu ke arah atau posisi tertentu. Makna dari pernyataan ini adalah bahwa jika ada kesulitan dalam memahami suatu kata atau kalimat dalam ilmu apapun seperti Al-Quran, hadis, atau pengaruh lainnya, maka seorang ahli yang berkompeten akan menjelaskan kesulitan tersebut dan memberikan pemahaman kepada orang lain. Oleh karena itu, cara penjelasan bagi para pemula akan berbeda dengan cara penjelasan bagi orang yang lebih mahir. Beberapa definisi tentang tawjih atau penjelasan ini adalah sebagai berikut.
tersebut. Yang pertama, penjelasan pembacaan yang didefinisikan oleh Profesor Dr. Abdul Ghafur Mahmud Mustafa sebagai ilmu yang mempelajari pembacaan dari segi bahasa dan makna. Membuktikan kebenaran pembacaan didefinisikan oleh Dr. Abdul Rahman Al-Zamal sebagai memberi bukti dan argumen. Makna pembacaan didefinisikan oleh Dr. Abdul Aziz Al-Harabi. Penjelasan pembacaan secara linguistik yang didefinisikan oleh Dr. Fadil Abbas sebagai menjelaskan pembacaan dengan alasan linguistik. Pendapat yang membolehkan dan yang melarang serta perbandingan di antara keduanya. Dari pendapat para pendukung sejak dahulu hingga ini tentang ilmu penjelasan bacaan, dan untuk memahami hal ini, Imam Ibnu Mujahid rahimahullah berkata, di antara penghafal Al-Quran yang menguasai ilmu tata bahasa dan bacaan, yang paham kekurangan bacaan dan yang mengkritik riwayat adalah imam yang dijadikan rujukan oleh para penghafal Al-Quran di setiap negeri kaum muslimin. Ibn Mujahid rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa seorang imam yang membaca Al-Quran haruslah mengetahui berbagai macam tata bahasa, paham kekurangan bacaan, mengkritik riwayat serta menguasai bahasa-bahasa dan makna kata-kata. Semua hal ini sangat penting dan bermanfaat bagi mereka yang mendalami ilmu bacaan Al-Quran. Para ulama telah unggul dalam membela bacaan, memverifikasi, menjelaskan dan mencari bukti untuk setiap pembaca, baik dengan merujuk pada kaidah bahasa Arab yang terkenal atau dengan mencari alasan tersembunyi. Syekh Al-Fani yang menyebutkan dalam pengantar Zat Al-Quran bahwa sebagai penulis lama menggunakan tata bahasa sebagai dasar untuk membenarkan bacaan mutawatir yang bertentangan dengan posisi yang benar, dan bahwa keselamatan dengan metode dan ketetapan dengan logika ilmiah sejarah mengharuskan bahwa tata bahasa yang harus dibenarkan. Lalu ada 7 pembaca para ulama yang memilih pembacaan bukan untuk membuktikan atau menghakimi pembacaan bahasa, tetapi untuk menjelaskan, memanfaatkan dalam penafsiran serta sambil meyakini bahwa pembacaan tersebut adalah bagian dari Al-Quran, bahwa pembimbing pembacaan adalah ilmu yang telah menjaga lafaz Al-Quran dari tulisan. Lalu ada penjelasan bacaan dengan riwayat yang terbuka. Bacaan yang disajikan oleh Shaukhani rahimahullah dalam tafsirnya dalam kajian melalui pelacak menunjukkan bahwa ia memberikan arahan pada bacaan tersebut dan mendalilkan kebenaran dengan riwayat yang terkemuka yang bisa saja mengarah pada Al-Quran atau bacaan lainnya, atau dari sunnah Nabi, atau dari bacaan para sahabat dan tabi'in. Selanjutnya yaitu penjelasan bacaan dengan Al-Quran. Yang pertama yaitu penjelasan bacaan yang mutawatir dengan Al-Quran, di mana saat membahas bacaan, Al-Shaukhani rahimahullah tidak hanya menjelaskan bacaan yang mutawatir dengan Al-Quran, tapi juga menjelaskan bacaan yang tidak mutawatir dengan Al-Quran. Selanjutnya yaitu penjelasan bacaan dengan hamzah seperti dalam Quran surat At-Taubah ayat 67. Beberapa orang membaca dengan fanasyidun dan maya yang disyahadah tanpa hamzah, sementara lain membacanya dengan hamzah. Penjelasan adalah bacaan dengan hamzah menunjukkan makna peningkatan dari kata nasa, dan ini adalah asal dari kata tersebut. Selanjutnya yaitu perbedaan bacaan dengan makna, dan yang mewajibkan dari dua bacaan, yaitu baca wayat dengan alif antara dua berarti waw. Menurut Abu Aid, bacaan di Mushaf Utsman yang tidak menggunakan huruf waw. Al-Jazari membaca dengan membuka huruf ha dan sa. Ada hak dan Al-Jam membaca ihsanan dengan Mushaf Utsmani. Shaukhani rahimahullah merujuk bacaan Al-Jazari mengucapkan ihsanan dengan membuka huruf ha dan sa yang merupakan bacaan yang tidak umum. Selanjutnya itu perbedaan bacaan pada dalam buku bacaan dengan nasab pada ayat yang berbeda, perbedaan dengan surat Al-Araf, dan perbedaan dalam bacaan kata. Dalam data sebelumnya, Al-Shaukhani menyebutkan bagi bacaan diantaranya yang mutawatir dan sahih, serta menjelaskan ucapan tabi'in. Al-Shaukhani menggunakan hujah argumen untuk beberapa bacaan dengan beberapa riwayat Al-Quran dan Sunnah. Allah menjadikan sebagai bacaan Al-Quran sebagai hujah dan menggunakan riwayat yang termasyhur. Imam Shaukhani yang dikenal dengan ilmu riwayat tidak mengherankan jika beliau juga menguasai beberapa bacaan Al-Quran dengan bahasa Arab yang mencakup ilmu syarah, puisi, balaghah, nahwu, dan lughah. Al-Shaukhani menggunakan puisi yang mendukung beberapa bacaan yang mutawatir dari syair Arab, bukan untuk membuktikan kebenaran bacaan tersebut, melainkan menghilangkan keraguan dan kebingungan tentang maknanya. Al-Shaukhani banyak mengutip dan menyampaikan ucapan-ucapan dari para mufasir ahli tafsir dan para ahli bahasa serta buku-buku yang ditulis oleh para mufasir dahulu. Al-Shaukhani menunjukkan bahwa beberapa bacaan yang sering dibaca dalam tafsirnya perlu diarahkan, baik yang mutawatir, tersebar luas maupun yang tidak umum, dan ia mendukung para mufasir ahli bahasa Arab. Shaukhani rahimahullah menunjukkan bahwa dalam buku sebelumnya beliau melakukan kedua bacaan tersebut dengan menggunakan balaghah kaidah bahasa. Ini berkaitan dengan ayat tentang surat Al-Araf ayat 172 dalam menjelaskan bacaan-bacaan tata bahasa dalam tafsirnya. Al-Shaukhani rahimahullah memberikan penjelasan dalam tafsirnya yang menegaskan keindahan mengenai makna seperti dalam ayat tersebut. Al-Shaukhani memiliki pengetahuan tentang hasil yang telah disebutkan sebelumnya melalui contoh-contoh yang diberikan. Dalam hal ini dapat dilihat dari arahan terhadap bacaan Al-Quran serta istilahnya
tentang perkataan para ahli tata bahasa. Arus pembacaan berdasarkan tulisan Usmani dan aturan pembacaan. Definisi tulisan secara bahasa yaitu adalah gambaran kata dan huruf-huruf pengejaan dan pengertian dimulai darinya dan berarti padanya. Sedangkan secara istilah tulisan menjadi dua jenis, yaitu tulisan yang bersifat standar dan tulisan yang bersifat istilah. Tulisan Usmani adalah mushaf-mushaf yang disalin oleh Utsman radhiyallahu anhu dan dikirim ke berbagai wilayah Islam. Mushaf yang dikirim tersebut tidak memiliki titik atau tanda baca, namun memungkinkan untuk dibaca sesuai dengan yang sudah diterima dan diteruskan dalam peraturan yang terakhir. Selanjutnya yaitu tentang penjelasan Imam Asy-Syaukani rahimahullah yang mengandalkan tulisan Usmani dalam menjelaskan beberapa bacaan. Dalam surat Al-Imran ayat 20 ketika ia menjelaskan lafaz yang terdapat pada ayat tersebut, yaitu lafaz at-tawbih. Nah, gimana dengan bacaan yang diikuti dengan menghapus sesuai dengan tulisan yang ada di mushaf? Selanjutnya, Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan dengan dari contoh sebelumnya kita dapat menyimpulkan bahwa dengan kata mengikuti tulisan sesuai dengan kepala-kepala ayat adalah jelas dan menjelaskan penafsiran asal untuk beberapa bacaan. Dengan tulisan mushaf Usmani, peraturan bacaan yang tadi diatur dalam pembahasan kedua. Dia menghafal Al-Quran mengajarkannya kepada guru dan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya tentang beberapa asal hadis. Selanjutnya itu tentang penjelasan tentang hukum fikih dan masalah akidah melalui pengarahan bacaan. Pengarahan bacaan untuk menjelaskan hukum fikih. Imam Syaukani menyebutkan dalam kitabnya yaitu An-Nail At-Tawatir bahwa bacaan yang terbatas pada puasa berturut-turut menjadikan puasa tersebut memiliki syarat tertentu. Sedangkan bacaan kemudian dia berkata bahwa tempat al-ala dengan hasil penekanan untuk merupakan bacaan yang penolakannya adalah tentang dunia sebagai baik dengan meninggalkan atau menyuruh mereka sujud. Ia mengatakan bahwa ada penghapusan huruf lam, kemudian mereka disuruh sujud agar tidak mengaruhi amal mereka. Selanjutnya yaitu tentang penjelasan tentang perbedaan bacaan. Perbedaan antara dua bacaan yang disebutkan dalam hal ini yaitu tentang tasydid dan tanpa tasydid. Bagi orang yang merendahkan agama, mereka bukanlah dari golongan orang yang beriman kepada Allah, sehingga mereka berjalan dan mendapatkan perlindungan terhadap darah dan harta mereka. Selanjutnya itu tentang penyebutan bacaan. Penjelasan bahwa Syaukani rahimahullah memberikan beberapa bacaan dalam tafsirnya tanpa memberikan penjelasan yang jelas mengenai bacaan tersebut. Kadang-kadang beliau menyebutkan beberapa bacaan untuk penjelasan baik itu melalui bahasa, penulisan Usmani, atau beberapa bacaan dan tajwid. Hal ini termasuk dalam beberapa masalah fikih atau akidah yang dapat disebutkan sebagai penjelasan secara menyeluruh mengenai bacaan yang beragam. Selanjutnya yaitu metode Al-Syaukani dalam ketentuan yang beragam. Ketentuan secara linear adalah huruf ro, jim, dan ha memiliki akar yang sama yang menunjukkan keseimbangan. Ketentuan berasal dari kata ro, jim, yang berarti menyeimbangkan sesuatu. Ketentuan secara istilah yaitu penentuan berarti memilih sesuatu di atas yang lain dan sering digunakan untuk menentukan bacaan atau tafsir atau fatwa yang mana lebih diterima atau lebih sahih. Definisi pilihan dalam bahasa adalah mengambil atau memilih sesuatu yang dianggap terbaik. Kata pilihan berasal dari kata yang memilih yang terbaik, memilih sesuatu yang diinginkan, atau memilih yang lebih baik dari dua pilihan. Dalam istilah pilihan dapat berarti pemilihan bacaan yang lebih kuat dari berbagai bacaan yang ada. Selanjutnya yaitu pendapat ulama tentang perbedaan pilihan dan penentuan. Pilihan adalah suatu kondisi yang diikuti oleh pembahasan terus dan keras sebelumnya. Al-Qurtubi berkata pilihan bacaan yang dikenal dalam mereka adalah yang tidak bisa disangkal kebenarannya. Ibnu Al-Jazari menjelaskan bahwa penambahan huruf dan bacaan pada para imam dan perawi bacaan mengindikasi bahwa pembacaan tersebut memiliki bacaan tersebut secara konsisten. Ibnu Al-Jazari dapat dipahami bahwa para penerus tabi'in memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan Al-Quran. Abu Ubaid Al-Qasim Bissalam memberikan dirinya pilihan yang berdasarkan pada banyaknya bukti dan masalah syair dan ucapan-ucapan orang Arab. Pandangan para ulama mengenai penilaian para ulama dan mufasir memperingatkan agar tidak memilih salah satu dari bacaan mutawatir di atas yang lain dengan cara yang tidak baik. Imam Al-Syafi'i dan Imam Ghazali berpendapat bahwa setiap bacaan dari bacaan-bacaan yang mutawatir adalah benar dan harus diterima karena adalah wahyu Allah yang tidak bisa disangkal. Al-Sa'ad Tabari dalam menurut beberapa bacaan adalah bahwa ia melihatnya dari sudut pandang bahasa dan bahasa. Nah, penguatan bacaan mutawatir atas bacaan yang sahih atau jamal adalah wajib karena bacaan mutawatir adalah Al-Quran, sementara bacaan sahih bukan Al-Quran. Bacaan yang sahih tidak dianggap sebagai bagian dari Al-Quran, dan penguatan bacaan mutawatir atas bacaan sahih adalah hal yang diakui oleh para ulama. Bacaan yang sahih dalam penafsiran seperti yang dilakukan oleh Azam Syari rahimahullah dalam surat An-Nahl.
Selanjutnya yaitu metode Al-Shawkani dalam memilih bacaan pilihan para ulama. Al-Shawkani rahimahullah sering menyebutkan pilihan-pilihan bacaan dari Abu Ubaid dan Abu Hakim secara umum, dan kadang-kadang menyebutkan pilihan dari Abu Ubaidiyah, Sabihan, Al-Fara, Arsyid, dan Makki, di mana pilihan mereka terdapat banyak hal, pendapat atau komentar. Yang pertama menyebutkan pilihan Abu Ubaid dan Abu Hatim. Dia berkata rahimahullah ketika menafsirkan ayat dalam surat An-Nisa ayat 12, wasiat darinya maha penyantun, maha mengenal, dan maha mengetahui. Menyebutkan pilihan Hashim, menyebutkan pilihan Hatim dari Abu Ubaid. Lalu ada Syawhani rahimahullah menyebutkan bacaan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari kelompok umum dan mengatakan bahwa itu adalah kesalahan. Menurutnya bacaan yang benar adalah bacaan yang mutawatir. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa Syawhani rahimahullah sangat memahami dan mengetahui pilihan-pilihan para ulama. Ia hanya menyebutkan pilihan-pilihan tersebut tanpa banyak komentar atau pendapat pribadi yang bacaan-bacaan itu. Dalam tafsirnya, Al-Shawkani banyak menyebutkan pilihan-pilihan mereka, namun dia jarang memberikan penilaian atau komentar tentangnya. Pemilihan pembaca oleh para mufassir. Al-Shawkani menyebutkan pilihan beberapa mufassir terkait bacaannya. Al-Shawkani sering menyebutkan berbagai bacaan dalam tafsirnya, namun jarang memberikan pendapat yang atau komentar terhadap bacaan tersebut. Intinya untuk diperhatikan bahwa pemilihan oleh para ilmuwan memiliki arti bagian pemutusan, di mana salah seorang dari mereka memilih bacaan yang dianggap lebih tepat dan berdasarkan pertimbangan lainnya. Lalu ada metode Al-Shawkani dalam memilih bacaan. Orang mengikuti bacaan yang disebutkan oleh Al-Shawkani rahimahullah akan mendapat bahwa ia sering memilih antara bacaan yang mutawatir, kadang ia memilih suatu bacaan daripada yang lain. Imam Al-Shawkani seringkali menguatkan bacaan mutawatir atau yang lebih banyak diterima dibandingkan bacaan yang kurang umum atau dianggap tidak sesuai dengan budaya bahasa Arab yang lebih rendah. Penjelasan terhadap pembacaan yang diperbolehkan. Sebagian dalam bahasa Arab, pemilihan antara satu bacaan dengan yang lain adalah sah karena semua bacaan tersebut merupakan wahyu yang datang dari Allah SWT. Adapun bacaan yang mutawatir sebuah terjemah lebih utama dari bacaan yang sudah atau tidak diterima oleh mayoritas. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai penilaian atau penguatan bacaan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Shawkani, beliau tidak hanya merujuk kepada penilaian dari Al-Qurtubi yang mengutamakan bacaan tertentu. Bacaan yang pertama itu berkata bahwa surat Yusuf ayat 32 ketika ia berkata aku telah menyiapkan diriku, dan ketika menjelaskan makna ayat tersebut terdapat beberapa variasi bacaan. Bacaan pertama adalah huruf hamzah diikuti dengan huruf ha yang dibaca dengan kasroh. Bacaan kedua yang dibaca oleh Nafi Az-Zafar Ali menggunakan bacaan bentuk hamzah yang tepat dan tepat. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai beberapa contoh bacaan Quran yang lemah atau bacaan lemah. Bahwa Al-Shawkani rahimahullah memberikan pilihan pada bacaan lemah dengan mengatakan bahwa bacaan tersebut lemah berdasarkan perbedaan bahasa Arab. Al-Shawkani juga memberikan pilihan terhadap bacaan yang dianggap saj atau ganjil tidak sesuai dengan kaidah seperti yang dijelaskan pada tafsir surat Al-Furqan ayat 61, bahwa bacaan ini berkaitan dengan yang dibaca oleh Al-Amsyah dengan perubahan pengucapan yang anggap saj atau lemah. Lalu ada bacaan yang diperbolehkan di ulama. Al-Shawkani juga memberikan contoh dalam surat An-Nahl ayat 66 tentang bacaan yang berhubungan dengan kata tersebut dibaca dengan berbagai variasi seperti dengan atau yang semuanya dianggap lemah. Bacaan yang lemah kadang bacaan yang anggap lemah dapat ditemukan dalam bacaan yang berbeda, seperti dalam surat Maryam ayat 5 yang dibaca oleh beberapa orang dengan perbedaan cara baca yang menurut Al-Shawkani dianggap lemah. Lalu ada bacaan yang lemah menurut Shawkani yaitu menilai bahwa setiap bacaan yang lemah atau aneh seperti campuran dan dia terkadang tidak menanggapi bacaan yang mutawatir lemah atau aneh. Pendapat Al-Shawkani dan Al-Shawkani menanggapi kritik tentang bacaan tersebut, seperti bacaan dengan huruf shin yang dibaca dengan tertutup. Dia menilai bahwa bacaan tersebut sah dan tidak ada yang salahnya. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Al-Shawkani yang lebih menilai bacaan tersebut mengandung kesalahan. Pembelaan terhadap kebacaan pada akhirnya para ulama seperti Al-Shawkani berpendapat bahwa kedua bacaan ini sah dan tidak ada kesalahan dalam keduanya meskipun ada perbedaan dalam cara pembacaannya. Al-Shawkani juga menyebutkan keputusan Al-Hanas mengenai bacaan tersebut, namun tidak menanggapi pandangannya. Al-Shawkani rahimahullah menyebutkan bahwa bacaan yang tidak biasa yaitu memberikan penilaian kepada bacaan dan mengatakan roh penilaian sebelum dari Al-Hanas terhadap bacaan yang selanjutnya tentang tafsir tentang bacaan Quran menurut Imam Shawkani. Imam Shawkani rahimahullah dalam tafsirnya menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ulama yang sangat mendalam ilmunya, yang sangat memperbaiki
dan memperhatikan bacaan-bacaan Al-Quran. Beliau memiliki metode yang khas dalam menyampaikan, mengarahkan, dan menafsirkan bacaan-bacaan tersebut. Metode ini menunjukkan kemampuan beliau dalam memilih dan mengutamakan bacaan yang lebih kuat yang mencerminkan luasnya ilmu dan pemahaman beliau. Al-Shawhani dalam menyajikan bacaan-bacaan dan keluhan dari pembacaan. Imam Ash-Shawhani adalah ekspert dia dalam pembacaan. Hal ini terlihat dari cara beliau menyajikan bacaan-bacaan dalam tafsirnya. Ketika menyebutkan bacaan, beliau juga biasa memulai dengan bacaan mutawatir, menggunakan bacaan ini daripada yang lainnya. Beliau pertama kali menyebutkan bacaan mutawatir sebagai bacaan 7 qori atau 10 qori, kemudian baru diikuti dengan bacaan yang lain. Beliau juga memberikan perhatian khusus pada bacaan yang shadz dan sering memberikan penjelasan jika bacaan tersebut menyimpang dari yang umum. Selanjutnya yaitu kritik terhadap beberapa pembacaan dalam tafsir Al-Shawhani. Pembacaan yang diajarkan oleh Shawhani dalam tafsirnya memiliki pengaruh yang jelas dan sangat besar dalam menjelaskan makna dan mendukung tafsir. Meskipun dengan pengetahuan luas dalam ilmu qiraat, pembacaan yang disajikan tidak luput dari beberapa kritik yang ditujukan kepadanya. Pendapat Ibnu Ammar tentang pembacaan menilai beberapa pembacaan mutawatir adalah cacat. Contohnya adalah pembacaan dengan kasroh pada lafaz Ibnu Amir, Suwaibah, Hamzah, dan kata yang dianggap mutawatir. Menyebutkan beberapa pembacaan yang dianggap sah atau lazim adalah Syamili, yang mengantaranya mengkritik penggunaan alif dan lam pada bentuk jamak yang dianggap cacat. Meskipun mendapat para ahli bahasa dengan menyebutkan pendapat Al-Zamsari yang merupakan pembacaan tersebut mutawatir, adapun penyebutan Nutuki yang merupakan bacaan Al-Shawhani menolak dengan dua bacaan. Al-Shawhani menolak dua bacaan mutawatir dan menggantinya dengan bacaan lahar. Al-Shawhani mengatakan bahwa bacaan-bacaan 14 qori dan yang benar adalah bahwa tidak ada bacaan Hamzah atau Misyai yang diterima bacaan tersebut karena khalaf dalam memilih al-Misyai. Jadi, kesimpulannya adalah pembahasan ini mengulas tentang metodologi Al-Shawhani rahimahullah dalam tafsirnya. Qad al-Farid Jami Bayan Fi'ni rahimahullah adalah kemudian dalam tafsir Fathul Qadir merupakan salah satu rujukan penting yang telah memberi kontribusi bagi pustaka Islam banyak dimanfaatkan oleh para peneliti. Artikel yang terkandung dalam tafsir ini masih membutuhkan penelitian dan penjelasan lebih lanjut. Al-Shawhani rahimahullah mengeluarkan berbagai macam bacaan dan tafsirnya sehingga tafsir ini jadi referensi penting dalam bacaan qiraat. Ia memberikan perhatian besar dalam menjelaskan bacaan-bacaan tersebut dengan mengaitkan pada Al-Quran, hadis, pada pendapat sahabat dan tabi'in. Tulisan Utsmaniyah dan aturan tata cara pembacaan tajwid. Ia juga sangat dedikasi dalam menjelaskan makna ayat serta sebagai permasalahan fikih dan akidah. Selain itu, ia juga mengaitkan bacaan dengan bahasa Arab dan pendapat ahli serta para mufasir. Ia menunjukkan perhatian khusus dalam menyebutkan para pembaca dan negara asal mereka. Setelah melakukan perbandingan antara beberapa bacaan, Al-Shawhani juga sekali membela bacaan yang mutawatir ketika ada kritik atau penurunan derajat terhadapnya. Meskipun kadang ia menyelisihi pilihan para ulama dalam hal ini. Segitu saja hasil pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kesalahan.